Miliarder Dewa Perang episode 2436 break 2440. Posted by Novel Tune post a comment. Bab 2436. Oh, apakah Anda punya petunjuk? Raja Iblis menyipitkan mata dan menatap Vinny, suaranya penuh dengan kejahatan. Mendengar suara ini saja, Vinny merasa hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ethan menyembunyikan putrinya di situ selama istana surgawi. Vinny berkata, dia tahu bahwa Raja Iblis pasti akan menyerang putrinya. Situs selama istana surgawi adalah satu-satunya tempat dia bisa bersembunyi. Raja Iblis tiba-tiba tertawa. Hati Vinny sedikit berbulu karena tawa. Dia berjalan keluar dan berjalan ke arah Vinny, membuat Vinny sedikit gugup, tetapi dia tidak berani menunjukkan kelainan apapun. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menebak? Raja Iblis berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku tidak tahu bahwa Ethan akan menyembunyikan putrinya di istana surgawi? Raja Iblis itu bijaksana. Vinny langsung berteriak hormat. Jantungnya berdetak sangat kencang sehingga dia merasa tidak bisa bersembunyi. Di bawah tekanan Raja Iblis, orang normal tidak bisa mengendalikan ketakutan mereka sama sekali. Bahkan jika Raja Iblis tidak mengatakan apa-apa dan tampaknya tidak meragukan dirinya sendiri, di bawah auranya, itu membuat orang takut dan merasa bahwa semuanya telah dilihat oleh Raja Iblis. Tentu saja aku tahu bahwa dia akan menyembunyikan putrinya di istana surgawi, dan aku juga tahu bahwa dia pasti akan sepenuhnya siap. Raja Iblis mendengus dan berkata dengan ringan, ingin membunuhku di istana surgawi. Vinny merasa hatinya galak. Tanah tenggelam. Jika kamu tidak membunuhku, putrinya akan selalu dalam bahaya, karena aku pasti akan mendapatkan musim semi terakhir. Nada suaranya penuh dengan penghinaan, dan dia bahkan tidak memperhatikan sedikit pun. Tampaknya tidak peduli siapa pihak lain itu, apakah itu Ethan, atau kekuatan apa yang dia miliki, dia tidak peduli, dan itu tidak masalah sama sekali. Di depannya, siapapun harus mati. Rasa percaya diri yang kuat ini membuat Vinny merasa malu. Raja Iblis memiliki kekuatan yang mengerikan, dia berani menjadi begitu sombong. Karena Ethan telah memasang jebakan, apakah kamu ingin pergi ke Raja Iblis? Bahwa Ethan, kekuatan yang luar biasa, tetapi juga banyak ahli di sekitar, jika mereka bersiap, dan juga pergi ke Raja Iblis, bukankah itu berbahaya? Royce Road penuh perhatian, Tuan, tolong jangan salah paham, saya tidak meragukan kekuatan Raja Iblis, saya khawatir orang-orang di Ethan terlalu licik. Hah, apa mereka? Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun tidak ada artinya. Selain itu, musim semi terakhir sangat penting bagiku, aku harus mendapatkannya. Tanpa pegas, dia tidak akan bisa benar-benar hidup selamanya, dan akan membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan kekuatan masa lalunya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk melangkah lebih jauh. Tidak peduli apa, dia akan mendapatkan Kie. Dia tidak peduli siapa Ethan atau kekuatan apa yang dia miliki. Lagi pula, dia tidak peduli tentang semuanya sekarang. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa. Pamor Raja Iblis? Untuk generasi yang akan datang. Vinny langsung berteriak hormat. Dia pikir hal-hal mungkin sedikit canggung. Ethan membutuhkan dia untuk membawa Raja Iblis pergi, tapi sekarang sepertinya ini tidak perlu. Raja Iblis harus pergi ke putri. Apakah dia disembunyikan di istana surgawi atau tidak, Raja Iblis pasti akan pergi. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Yang dia khawatirkan sekarang adalah Ethan mungkin tidak bisa menghentikan Raja Iblis. Aura Raja Iblis terlalu kuat, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh kekuatannya telah pulih. Dia sangat percaya diri, itu pasti tidak mengkhawatirkan, dan Ethan dan yang lainnya tidak akan dipertimbangkan. Vinny sedikit cemas. Dengan cara ini, persiapan Ethan tidak cukup. Apa yang Anda pikirkan? Raja Iblis tiba-tiba berkata, membuat tubuh Vinny gemetar, dan tiba-tiba dia pulih. Tidak, Tuan Raja Iblis, aku hanya memikirkan apa yang bisa kami lakukan untukmu. Ucap Vinny dengan tergesa-gesa. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali, karena takut Raja Iblis akan melihat matanya dan melihat hatinya. Bab 2437. Tetapi bahkan jika dia bingung lagi, dia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati, dan harus disamarkan dan tidak diekspos sama sekali, jika tidak, Raja Iblis tidak akan pernah ragu dan akan membunuhnya di tempat. Kamu memiliki hati ini, itu sangat bagus. Raja Iblis berkata dengan ringan. Oke, kamu tidak perlu kamu di sini, aku punya sesuatu untuk diserahkan kepadamu. Tolong pesan dari Raja Iblis.
Ucap Vini dengan hormat. Pada saat yang sama, Ethan membawa Putri ke istana surga. Melihat pemandangan di depannya, Putri kaget sejenak. Di depannya, masih ada runtuhan, bahkan jika ada nafas kehidupan, tetapi ada lebih banyak lagi di sini, masih reruntuhan. Di udara, ada kabut putih samar, seperti negeri dongeng di bumi, menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Dengan cara ini, tampaknya ada suasana fantasi. Di sini, nyaman sekali. Putri memejamkan mata dan mengangkat kepalanya sedikit. Hidung kecilnya menghirup udara segar di sini, dan dia merasa sangat nyaman. Dia membuka mulutnya, mengambil beberapa napas dengan sengaja, dan menatap Ethan dengan seringai. Udara di sini enak. Ethan tidak bisa menahan tawa saat dia melihat wajahnya yang nakal. Bagaimana kamu makan udara? Kamu bisa memakannya. Princess berpura-pura ada sesuatu di mulutnya, menggigit sedikit demi sedikit, dan bertingkah nakal, membuat Ethan tertawa. Minum. Ledakan. Dari kejauhan, Putri mendengar beberapa suara yang dikenalnya, paman kakak Geoff dan yang lainnya. Dia berlari menuju formasi batu dengan cepat. Melihat Brother Geoff dan yang lainnya berjalan melalui formasi batu, Putri tiba-tiba menjadi sangat lucu. Paman, aku datang. Dia melambaikan tangannya seperti peri, dan segera bergegas masuk, mengejar Brother Geoff dan yang lainnya. Melihat Putri masih dibawa oleh Ethan, kakak Geoff dan yang lainnya terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian dengan cepat bereaksi, menghilangkan kesedihan di wajah mereka, dan berlari dengan senyum lebar. Putri ada di sini, datang dan tangkap aku. Ayo, bermain petak umpet, Putri, kamu datang dan tangkap aku. Tersembunyi, semua orang harus bersembunyi, jangan ditangkap oleh Putri. Selusin orang menghilang sekaligus, semua bersembunyi di balik batu dan bermain dengan Putri. Mereka tidak membuat suara atau berlarian, bersembunyi di sana tanpa bergerak, sambil diam-diam mengamati untuk melihat di mana Putri telah mencari. Saya melihat Anda. Putri sengaja membanting, dan berlari ke batu besar dengan cepat, tetapi tidak melihat siapapun. Hei, kenapa kamu tidak di sini? Aku jelas melihat paman berlari ke sini. Oh, begitu, dia berbohong padaku, dia pasti ada di belakang sini. Putri mencarinya, dan dengan cepat berbalik dan berlari kembali. Tetap saja, tidak ada yang melihatnya. Dia menjadi lebih penasaran dan menyenangkan. Kamu bisa menyembunyikannya, aku akan segera menemukanmu, aku akan datang. Dia berjalan bolak-balik dalam formasi batu, melihat sosok itu beberapa kali, dan bergegas mengejarnya, tetapi tidak ada yang melihat siapapun. Setelah bermain untuk waktu yang lama, tidak ada yang ditemukan. Putri sedikit marah dan berkata, apakah kamu tidak mengertaku? Bagaimana kamu bisa bersembunyi dengan baik? Dia bersenandung, kalian keluar, aku tidak akan bermain lagi. Serigala, bersembunyi di balik batu, memberi isyarat satu sama lain, dan pada saat yang sama, mereka keluar dari tempat persembunyian, berlari ke Putri dengan cepat, mengelilinginya, dan kemudian memeluknya. Bukankah kita semua seperti ini? Di mana kamu bersembunyi? Kenapa aku tidak melihatmu? Putri tidak yakin, batu ini terlalu besar, kamu pasti berlarian di sekitar batu, sengaja bersembunyi dariku, tanpa malu-malu. Saudara Geoff dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak bergerak kemana-mana, hanya berdiam di balik batu, tetapi Putri tidak pernah melihat mereka, bahkan lewat di depan mereka, dan tidak menemukan mereka. Dalam sekejap, mereka tampaknya bereaksi terhadap sesuatu, dan mata mereka berbinar. Bab 2438. Sebenarnya, apakah itu memiliki efek ini? Saudara Geoff sedikit terkejut, dia hanya bereaksi. Putri, apakah kamu tidak melihat kami? Kamu tidak melihatnya. Putri cemberut, ekspresinya sedih. Bukankah itu bermain game? Bagaimana kalian semua bisa bersembunyi? Bagaimana saya bisa menemukannya? Dia tidak melihat apa-apa, setiap kali dia merasa seperti melihatnya, tetapi dia tidak dapat melihat apapun setelah mengejarnya, dan tidak dapat menangkap mereka sama sekali. Bagaimana cara memainkan game ini? Cara memainkannya semua hilang, di mana dia pernah kalah. Tidak tahu malu. Nomor 5 menjelaskan dengan tergesa-gesa, sambil menunjuk ke sebuah batu yang tidak jauh dari situ, saya berada tepat di belakang batu itu.
Mereka sering bermain-main dengan Putri. Tentu saja, mereka tahu bahwa tujuan permainan adalah untuk membuat Putri bahagia. Bahkan jika Anda kalah dengan sengaja, Anda harus membuat Putri bahagia. Karena itu, mereka tidak mau malu. Tapi Putri masih marah. HMPH, bohong padaku, aku mengabaikanmu. Dia sengaja mengerutkan hidungnya, dengan marah berjalan ke samping, dan duduk, dengan tangan kecil di pinggulnya, menunggu Brother Geoff dan yang lainnya membujuknya. Tapi saudara Geoff, bagaimana mereka bisa mengurus ini saat ini? Formasi batu ini tidak mudah. Pada saat ini, mereka mengerti berapa banyak yang telah Ethan bayar untuk formasi batu ini. Teknik formasi pertempuran mereka juga bisa lebih terintegrasi. Mereka dapat menggunakan teknik formasi pertempuran untuk digabungkan dengan karakteristik formasi batu ini. Jika Anda bangun, Anda mungkin dapat mencapai hasil yang tidak terduga. Mereka tidak menyadarinya sebelumnya. Jika kita bisa menyembunyikan keberadaan kita, maka kita bisa membuat beberapa penyesuaian pada metode serangan kita. Ya, pertahanan juga dapat memiliki banyak perubahan. Anda dapat menggunakan progresif, lebih mudah, memiliki backhand. Mari kita coba lagi. Mencoba. Sekelompok orang terus masuk ke formasi batu, terus mencoba dan berlatih, berpacu dengan waktu. Melihat tidak ada yang datang untuk membujuk dirinya sendiri, Putri tercengang. Dia sedikit curiga, apakah dia salah paham, serigala dan kakak Geoff mengabaikannya. Apakah keluhannya tidak penting lagi? Apakah tangisan dan air matanya tidak lagi efektif? Putri segera berdiri dan berkata, "Hei, kenapa kamu mengabaikanku?" Tidak ada yang memperhatikannya. Semua orang fokus pada melakukan hal-hal mereka sendiri tanpa gangguan sama sekali. Putri menyempitkan mulutnya dan mendengus. Paman jahat. Dia memutar kepalanya dan berbalik untuk mencari Ethan untuk bermain. Serigala dan yang lainnya mengabaikan diri mereka sendiri, jadi mereka akan menemukan ayah. Tidak bisakah ayah mengabaikan mereka? Ethan berada di depan kolam umur panjang saat ini, mengamati perubahan di sekelilingnya. Dia tidak bisa menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kolam umur panjang untuk benar-benar pulih. Penghancuran istana surgawi hanya sesaat, dan mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk pulih. Ayah! Baca juga. Guardian bab 91-95. Guardian bab 86-90. Guardian bab 106, TN. Putri berlari, paman kakak Geoff dan yang lainnya, jangan main-main denganku, hum. Ethan berbalik, menatap Putri, berjongkok, dan memeluknya. Mereka memiliki hal-hal penting untuk disibukkan, jadi mengapa mereka tidak bermain denganmu nanti? Ya, Putri adalah anak yang masuk akal, jadi dia tidak akan kehilangan kesabaran. Putri berkata dengan patuh. Dia melihat ke kolam umur panjang yang berkabut, matanya mau tidak mau menyala. Wow, ada air mancur di sini? Dia melepaskan diri dari Ethan dan berbaring di tepi kolam, mengulurkan tangan untuk bermain di air. Putri, kamu tidak bisa bermain air. Kata Ethan sambil tersenyum. Putri balas menatapnya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bermain, saya akan menyentuhnya. Jari-jarinya buru-buru memanfaatkan waktu dan meraih ke dalam air. Tepat ketika jarinya tiba-tiba menyentuh permukaan air, tiba-tiba, seluruh kolam umur panjang bergetar. Tanda gelombang menyebar dari jari Putri dan langsung menyapu seluruh kolam umur panjang. Ekspresi Ethan berubah. Dia tidak mengharapkan reaksi seperti itu. Dia akan segera menjemput Putri, tetapi pada saat ini, air di kolam umur panjang mendidih. Mata air di tengah, di mana mata air perlahan mengalir keluar, tiba-tiba tampak dibangkitkan. Bab 2439. Dengan suara keras, kolom air naik ke langit. Air. Aliran air. Aliran menjadi besar sekaligus. Bahkan tetesan air yang terciprat menjadi sangat bersemangat, membanting satu sama lain dengan panik, membuat suara siulan yang menyegarkan. Apa yang sedang terjadi? Ethan melirik Ye, tapi dia tidak takut sama sekali tapi sangat senang. Wow! Air mancurnya. Ini benar-benar air mancur. Dia menampar tangan kecilnya, di mana dia telah melihat air mancur yang begitu indah, sedikit lebih tinggi. Sedikit lebih tinggi. Kolam-kolam ini tampaknya memahami kata-kata Kie, dan mereka semakin tinggi dan tinggi. Langsung ke langit. Ethan terkejut. Bahkan saudara serigala dan yang lainnya dalam formasi batu di kejauhan tidak mengharapkan hal semacam ini terjadi. Ethan segera memeluk Putri dan mencegahnya mendekati kolam umur panjang.
Percikan itu berangsur-angsur menjadi lebih kecil dan kembali ke penampilan sebelumnya. Ayah, ini sangat menyenangkan. Putri bertepuk tangan, bisakah aku bermain lagi? Tetesan kecil ini sangat patuh, sangat imut. Bisakah kamu merasakannya? Tanya Ethan. Ya, mereka semua menari di tanganku, sangat lucu. Ki menatap Ethan, memohon untuk bermain lagi, tapi Ethan tidak setuju. Hal semacam ini agak aneh, dia tidak nyaman. Bagaimanapun, Ki adalah mata musim semi terakhir, dan mata musim semi Istana Surgawi telah layu selama bertahun-tahun, dan sekarang dia akhirnya memulihkan beberapa. Dia takut dia akan dekat, dan akan ada beberapa kecelakaan. Apakah kita akan bermain lagi di masa depan? Ucap Ethan dengan sabar. Anak-anak tidak bisa bermain air, itu tidak aman. Kamu harus patuh, kalau tidak ayah tidak akan berani membawamu keluar untuk bersenang-senang di masa depan. Masih banyak tempat menarik. Apakah kamu ingin pergi? Ya. Lalu apakah kamu patuh? Mendengarkan. Putri, ini luar biasa. Ethan dengan lembut membelai kepala Ki dan berkata sambil tersenyum, putri itu patuh. Ayah akan membawamu ke semua tempat yang menyenangkan di masa depan. Terima kasih ayah. Putri melingkarkan lengannya di leher Ethan. Dia mencium wajahnya, putri harus patuh. Ethan melirik kolam panjang umur, bertanya-tanya apa penyebab kolam ini. Jika itu benar-benar karena putri adalah musim semi terakhir, dan dia memiliki reaksi seperti itu, dia mungkin akan membayar lebih. Perhatikan dan pastikan tidak ada permainan biksu yang tidak disengaja. Tiba-tiba, ekspresi Ethan berubah, dan dia tiba-tiba menoleh, melihat ke arah pintu masuk Istana Surgawi. Yang akan datang. Raja Iblis ada di sini. Bukankah nafas ini adalah Raja Iblis? Brother Geoff dan yang lainnya merasakan hal yang sama, dan tanpa sedikit pun keraguan, mereka segera memasuki kondisi bertarung dan bersembunyi di formasi batu. Putri, ikut ayah. Ethan memeluk Putri, dengan cepat mencapai pusat formasi batu, dan menempatkan Putri di sana. Janji ayah, duduk saja di sana dan jangan bergerak. Putri belum pernah melihat ekspresi serius Ethan. Beberapa takut dan mengangguk dengan tergesa-gesa, ayah, Putri tidak mengerti. Amati, apapun yang terjadi, jangan bergerak, duduk saja di sana dan tunggu ayah menjemputmu, tahu. Saya melihat. Putri mengerutkan bibirnya, ayah, apakah ini permainan? Ya, ini permainan kayu, siapa yang bergerak? Siapa yang kalah? Kalau begitu Putri pasti tidak akan bergerak. Ethan mencium keningnya, lalu berbalik dan menghilang dalam sekejap. Wow! Putri tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan sambil berseru, ayah luar biasa. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat melonjak, langsung membuat seluruh istana surgawi tampaknya jatuh ke dalam depresi lagi. Ethan! Raja Iblis berteriak, apakah menurutmu aku tidak dapat menemukan mata air dengan menyembunyikannya di sini? Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan beberapa persiapan? Terlalu benar. Terlalu naif. Suaranya, seperti guntur bergulir, meledak di langit dan meraung tanpa henti. Tanpa rasa takut, Ethan berjalan ke formasi batu, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap Raja Iblis yang berjalan selangkah demi selangkah. Tidak, aku sudah menunggumu di sini untuk waktu yang lama. Bab 2440. Langit tiba-tiba meledak, dan guntur jatuh seketika, meledakkan lubang di tanah. Seolah-olah bahkan Tuhan bisa merasakan ketegangan pada saat ini. Hahaha, tunggu aku. Tunggu aku membunuhmu. Raja Iblis mencibir, matanya terpejam, dan pupil ganda muncul. Ethan tidak menyangka bahwa sisa jiwa Raja Iblis telah pulih ke titik di mana dia hampir sepenuhnya mengendalikan tubuh Grady Wolf, dan bahkan murid Grady Wolf sekarang digunakan oleh Raja Iblis. Begitu dia pulih sepenuhnya, saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa menghentikannya. Kalau begitu kamu datang untuk membunuh? Ethan mengulurkan tinjunya dan berteriak. Hah? Hah? Apakah tidak ada apa-apa? Ragu-ragu, Raja Iblis bergerak. Sedikit di bawah kakinya, seluruh orang itu seperti badai, tanahnya penuh pasir dan debu, dan badai dipaksa untuk menghancurkan semua rumput lembut yang baru saja tumbuh di sekitarnya. Aura kematian yang memancar dari tubuhnya membuat rerumputan yang lembut menjadi kuning dalam sekejap, seolah-olah nafas kehidupan telah ditarik keluar dalam sekejap.
Ethan juga tergerak, dia tidak akan menyerahkan inisiatif dengan mudah. Namun, dalam sekejap mata, kedua orang itu menabrak satu sama lain, dan tinju mereka terbanting bersama. Suara mengerikan itu memekakkan telinga, seperti dua potong baja, ditampar bersama, membuat suara mendengung. Ethan tidak ragu-ragu, tetapi pukulan lain. Teknik tinju knockdown tidak memiliki keberatan pada saat ini. Dengan kekuatan membuka dan menutup, dia dengan panik bergegas ke Raja Iblis dan menguncinya secara langsung. Seperti ada semacam energi, membentuk medan luar angkasa, mengunci Raja Iblis di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk Raja Iblis, dan Ethan terkunci dengan kuat. Hari ini Anda atau saya. Selalu ada seseorang yang jatuh. Iblis tahu bahwa yang jatuh pasti Ethan. Dia tidak berpikir bahwa tubuh Vanna bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri. Bahkan jika dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, ini adalah saat yang tepat untuk membiarkan dirinya menggunakan pupil ganda ini untuk melihat apakah itu bekerja dengan baik. Matanya terus berputar, menangkap setiap gerakan Ethan. Tinju Ethan sangat cepat, dan orang biasa bahkan mungkin tidak melihat bayangannya. Setiap pukulan mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika terkena, itu pasti bisa membuat kematian yang mengerikan. Tapi Raja Iblis bisa melihat semua ini. Dia bahkan bisa melihat bahwa perubahan halus di setiap pukulan Ethan seperti gerakan lambat. Di pupil gandanya, tidak ada yang disembunyikan. Jernih. Ini terlalu jelas. Tinjumu terlalu lambat. Raja Iblis tertawa, dan semakin menyukai murid ganda itu. Dia menunggu Grady Wolf, dan tentu saja, dia tidak salah menunggu. Dengan murid ganda ini, ditambah dengan jiwa iblisnya yang kuat, istana surgawi hilang, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Menunggu sampai dia mendapatkan musim semi terakhir, sepenuhnya memulihkan jiwa yang tersisa, naik ke puncak lagi, dan mendapatkan keabadian sejati. Siapa lagi yang tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia di dunia ini? Memikirkan hal ini, mata Raja Iblis menjadi lebih dingin dan sombong. Cepat, cepat. Hahaha. Tinjumu sangat lambat, kamu masih ingin membunuhku? Ethan, di mata manusia, kamu tidak terkalahkan. Tetapi kekuatan nyata, kamu tidak tahu seperti apa itu. Itu. Raja Iblis meredakan serangan Ethan sambil merangsangnya dengan kata-kata, tanpa basa-basi. Bagaimanapun, manusia adalah manusia dan tidak bisa dibandingkan dengan dewa. Maksudmu, kamu adalah dewa? Ethan mendengus, dan tinju panjang lainnya meledak dan ditangkap oleh Raja Iblis. Kalau begitu jika aku membunuhmu, tidak, bahkan para dewa pun bisa dibunuh. Tinjunya tiba-tiba meledak, mengguncang Raja Iblis itu mundur beberapa langkah. Raja Iblis tidak peduli. Kamu memiliki sesuatu dalam teknik tinju ini, tetapi sangat disayangkan kamu menggunakan yang salah. Dia berkata dengan ringan, kamu bahkan tidak bisa melakukan 1/10 dari teknik tinju ini. Pupil mata Ethan sedikit menyusut. 1/10? Terima kasih buat yang sudah dukung blog ini dengan cara klik simbol hak cipta LAN. Semoga rezeki kalian selalu lancar juga wajah tersenyum dengan lingkaran cahaya. Miliarder Dewa Perang episode 2441 break 2445. Posted by Novel Tune post a comment. Dukung blog ini agar terus update episode terbaru dengan cara klik simbol hak cipta LAN kotak pilihan bertanda centang 2. Bab 2441. Knockdown fist yang dia lakukan saat ini adalah yang paling dia pahami, tapi Raja Iblis berkata bahwa dia tidak melakukan 1/10 dari knockdown fist. Sepertinya kamu sangat mengerti. Ethan bersenandung, saat itu, apakah kamu hancur berkeping-keping oleh tinju ini? Tampaknya Ethan benar, wajah Raja Iblis tenggelam dan dia mendengus dingin. Kamu benar-benar mencari kematian? Tiba-tiba, kecepatan Raja Iblis meningkat lagi, dan kali ini dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia langsung berubah menjadi cakar yang tajam, seperti pedang yang menakutkan, menuju ke kepala Ethan, dengan gerakan mematikan, brutal dan sombong. Ethan tidak takut sama sekali, dan masih menggunakan caranya sendiri untuk melawan Raja Iblis. Dia tahu bahwa Raja Iblis yang mendapatkan murid ganda Grady Wolf pasti lebih kuat sekarang. Dengan mata ini, Raja Iblis bisa melihat banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dia lihat. Tetapi beberapa hal, bahkan dengan mata ini, mungkin tidak dapat melihatnya. Om. Tiba-tiba, Ethan mengangkat pukulan tiba-tiba, tapi Raja Iblis mencibir. Dia baru saja melihat Ethan melakukan trik ini, jadi dia berani melakukannya lagi. Dia segera memutuskan langkah itu.
Tepat setelah Ethan menggunakan jurus ini, dia sudah melihat sedikit cacat. Belum lagi Ethan tidak memiliki esensi pukulan ini sama sekali dibandingkan dengan orang itu sebelumnya. Mati! Raja Iblis berteriak, mengubah bentuk tangannya, berubah menjadi pisau tajam, menghindari serangan Ethan, dan langsung menusuk jantungnya. Ini adalah cacat. Dia telah melihatnya sejak lama. Murid ganda bersatu, waktunya tepat, dan kecepatannya luar biasa. Ethan tidak bisa menghentikannya kali ini, dan Raja Iblis tertawa dalam hatinya. Tapi tangannya baru saja menusuk kosong. Ethan pergi? Hampir seketika, Ethan tiba-tiba mengukur tubuhnya. Langkah yang baru saja dia lakukan ternyata hanyalah tipuan. Dan serangan sebenarnya ada di sini. Ethan membanting pukulan. Di hadapan Raja Iblis. Dengan suara yang jelas, Raja Iblis terbang keluar, meninggalkan darah merah di wajahnya. Dia berguling karena malu sebelum berhenti, menatap Ethan dengan marah, ingin memakannya. Kamu bisa meninjumu dengan kurang dari 1/10 kepalan. Jika aku mengerti semuanya, apakah kamu akan mati lebih cepat? Ethan melihat tinjunya dan tidak lupa mengejek Raja Iblis. Kenapa, bukankah itu sangat marah, sangat tidak mau? Pupil beratmu sepertinya tidak digunakan dengan baik. Raja Iblis mencibir dan berdiri takut akan debu di tubuhnya. Matanya selalu tertuju pada Ethan, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya, yang tampaknya mendasar. Tidak peduli. Ini cukup sedikit, tapi ini tidak cukup. Pupil gandanya terpisah lagi, dan pukulan Ethan diputar ulang di benaknya. Itu agak aneh dan tidak terduga. Dia tidak melihatnya. Tampaknya bahkan murid ganda itu menemui jalan buntu. Ethan hanya bisa memahami titik-titik buta ini. Hah? Dia bergegas lagi. Itu adalah pukulan lain, atau gerakan yang sama. Tipuan Ethan terlalu realistis, dan Raja Iblis tidak melihatnya lagi. Ethan menamparnya di tamparan dan terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Wajahnya memiliki sidik jari di satu sisi dan bekas tamparan di sisi lain. Pain Demon sama sekali tidak peduli, tapi rasa malu membuatnya menatap lebar, hampir memakan orang. Kamu sangat berani. Dia meraung, suaranya seperti guntur yang menggelegar. Ethan, aku akan membunuhmu hari ini. Jangan katakan saja, lakukan. Ranfuran menutup? Kata-kata Ethan penuh dengan ejekan, membuat Raja Iblis hampir ingin gila. Dia tahu bahwa Ethan memiliki sisi gelap di hatinya, dan dia sedang berpikir tentang bagaimana memprovokasi dia, tetapi tampaknya Ethan merangsangnya pada gilirannya. Kedua orang itu bertarung dengan sengit bersama lagi. Tabrakan antara kepalan tangan dan kaki seperti binatang buas yang bertabrakan, dan suara memekakkan telinga saja sudah luar biasa. Pada saat ini, itu adalah Brother Geoff dan yang lainnya dalam formasi batu. Semua darah dipercepat, di mana mereka melihat adegan pertempuran yang begitu sengit. Siap-siap. Brother Geoff menarik napas dalam-dalam, lingkaran iblis King Kong kami, hari ini kami telah menerima iblis ini. Bab 2442. Tugas mereka adalah menghukum Raja Iblis. Bahkan jika Anda harus membayar harga darah, bahkan jika semua orang akan mati, Anda tidak akan ragu. Brother Geoff dan yang lainnya, wajah mereka penuh tekad. Pada saat ini, mereka tidak memikirkan apapun, mata mereka menatap Raja Iblis yang sedang bertarung sengit dengan Ethan. Dia adalah tujuan semua orang. Pada saat ini, hanya menunggu Ethan untuk memperkenalkan Raja Iblis ke dalam formasi batu, mereka mati-matian membunuhnya. Teknik tinju knockdown Ethan telah dilakukan secara ekstrim, dan udara di sekitarnya berjatuhan karenanya. Seolah-olah uap mendidih, panas dari gesekan kepalan tangan menyebabkan suhu di sekitarnya naik. Raja Iblis sedikit terkejut. Dia tidak berharap Ethan menjadi lebih berani saat dia bertarung, dan bahkan lebih kuat saat dia bertemu. Bakat bertarung semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Tidak buruk. Tidak buruk. Tidak buruk. Dia tertawa, tapi nadanya mengejek. Monster tua seperti dia telah melalui terlalu banyak hal, dan pengalaman bertarungnya jauh lebih kaya daripada Ethan. Dia lebih tahu bahwa jika ada tarik ulur dalam pertempuran, itu akan menjadi kehancuran psikologis. Banyak orang tidak pandai dalam hal kekuatan atau ketekunan, tetapi setelah mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengalahkan lawan mereka sendiri, kepercayaan diri itu perlahan runtuh. Dengan demikian, itu menyebabkan kegagalan. Tapi Ethan bukan orang seperti itu, hatinya sangat kuat, dia tidak pernah takut pada apapun, dan tidak peduli apa yang Raja Iblis katakan. Dia hanya punya satu pikiran. Penjaga.
Selama dia membunuh Raja Iblis, dia bisa melindungi orang yang dia cintai. Ini adalah satu-satunya cara, dan itu juga merupakan tanggung jawabnya saat ini, tanggung jawab yang dapat dia berikan untuk hidupnya. Dia mengabaikan apa yang dikatakan Raja Iblis, masih mengayunkan tinjunya, satu persatu, tanpa panik, tanpa terburu-buru atau lambat, selalu mengikuti ritmenya sendiri. Tinju Ethan cepat, kejam, dan akurat. Bahkan Raja Iblis akan mendapatkan beberapa pukulan jika dia tidak hati-hati. Meskipun dia tidak terluka parah, itu adalah penghinaan baginya. Dia benar-benar dipukuli oleh Ethan 3 kali berturut-turut. Dengan pukulan lain, Ethan dan Raja Iblis mundur pada saat yang bersamaan. Ethan ditampar di bahu, dan daging dan darah dipotong oleh paku yang tajam, darah mengalir keluar, itu mengejutkan untuk dilihat. Dan sudut mulut Raja Iblis dipenuhi darah. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya semakin dingin. Tanpa diduga, kamu bersembunyi begitu dalam. Raja Iblis mencibir, apelnya terpeleset, dan gelombang darah lain melonjak, dan langsung menyembur keluar dengan wow. Dia akhirnya mengerti mengapa Ethan tidak peduli dengan apa yang dia katakan, hatinya seperti batu, dan dia hanya mengeluarkan pukulannya, hanya memikirkan bagaimana cara memukulnya. Dia tidak menyangka tinju Ethan akan memiliki kekuatan seperti itu. Itu bisa langsung menembus daging dan menyerang organ dalamnya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan melepaskan tinjunya, saya khawatir dia akan terluka parah saat ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa ini hanya 1/10 dari kekuatan knockdown fist? Ethan berkata dengan ringan, aku tidak bisa membunuhmu, sepertinya aku benar-benar tidak pulang. HMPH. Raja Iblis mencibir. Tentu saja dia tahu tinju knockdown, tapi ini pertama kalinya dia melihat metode tinju seperti yang dilakukan Ethan. Orang yang dulunya bukan serangan yang mendominasi, bahkan mengabaikan pertahanan fisik, langsung menyerang organ dalam. Orang biasa dapat melatih organ dalam mereka? Kecuali iblis seperti dia, yang telah melalui berbagai emosi dan berkultivasi sampai pada titik di mana rambutnya cukup untuk membunuh, siapa lagi? Hampir ditanam hari ini. Tapi sekarang dia telah menemukan trik Ethan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Selama dia siap, Ethan tidak akan pernah mau menyakiti dirinya sendiri lagi. Momentum kedua belah pihak secara bertahap meningkat. Meskipun mulut Raja Iblis masih mengejek dan merangsang Ethan, dia tahu dalam hatinya bahwa trik ini sepertinya tidak berguna bagi Ethan. Ethan terlalu tenang. Ini tidak seperti orang normal. Bab 2443. Dia menatap Ethan, dan Ethan juga menatapnya, menghembuskan napas perlahan, menyesuaikan kondisinya. Hah? Raja Iblis pindah. Dia melihat kelelahan Ethan, bahkan jika itu hanya melintas, dia sudah menangkapnya. Bagaimanapun, Ethan hanyalah manusia fana. Bagaimana saya bisa melawan diri sendiri untuk waktu yang lama? Raja Iblis tidak ragu-ragu, dia bergegas dan menembak telapak tangan yang ganas. Ethan segera mengangkat tinjunya untuk menyambutnya. Dengan keras, Ethan jelas tidak cukup kuat, dan mundur beberapa langkah. HMPH, kamu bisa menahan momen ini, kamu sudah sangat bagus, tapi tidak cukup. Itu. Raja Iblis tertawa, melihat bahwa Ethan telah mencapai batasnya dan tidak ingin membuang waktu lagi. Dia akan membunuh Ethan dan membawa Kay pergi. Hah? Dia bergegas lagi, Ethan menggertakkan giginya untuk berhenti, dan kedua pria itu bertarung seperti orang gila lagi, mengguncang dunia. Getaran yang mengerikan membuat tanah tampak bergetar, dan kekuatan kekerasan itu, bagaimana bisa dipancarkan oleh manusia? Bagaimana kecepatanmu melambat? Raja Iblis tertawa. Sepertinya kamu benar-benar mencapai batasmu. Kamu tidak bisa memaksanya lagi. Ethan tidak mengatakan sepatah kata pun, sepertinya jika dia mengatakan lebih banyak, dia akan kehilangan sebagian darinya. Kekuatan, kecepatan menjadi lebih lambat, kekuatan menjadi lebih lemah. Matanya masih tegas, sedingin es. Hanya saja Ethan mundur dengan mantap. Meskipun dia bersikeras, kekuatan Raja Iblis tampaknya tidak terpengaruh oleh cederanya, tetapi terus berlanjut. Itu pecah, hanya mencoba membunuh Ethan saat dia kelelahan. Bagaimana cara mendapatkan pengembalian uang? Di belakangmu adalah putrimu sendiri, bisakah kamu tetap mundur? Aku berkata kepadamu, aku akan membunuhnya, dan aku akan menggunakan matanya untuk mengolah tubuh yang kekal, dan aku akan hidup selamanya. Raja Iblis tertawa. Merangsang Ethan, Ethan masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi terus mundur ke belakang menuju formasi batu. Tiba-tiba, Raja Iblis menghilang dalam sekejap, Ethan linglung, dan Raja Iblis sudah berada di depannya.
Tidak baik. Ethan terkejut, dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir. Pada saat yang sama, tinju Raja Iblis telah dihancurkan dan mengenai tangan Ethan secara langsung. Ethan terbang terbalik seperti bola meriam, menghantam batu besar dengan keras, dan berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Wow! Baca juga. Guardian Bab 106, TN. Guardian Bab 101-105. Guardian Bab 96-100. Ethan membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya langsung memucat. Dia berjuang untuk berdiri, bersandar pada batu, terengah-engah, bahkan jika matanya tegas, Raja Iblis masih bisa melihat bahwa Ethan telah mencapai batasnya. Kenapa tidak? Raja Iblis mencibir, menunjukkan ekspresi terdingin, dan berjalan menuju Ethan selangkah demi selangkah. Ini adalah bahaya tersembunyi, tidak peduli apa, dia harus dibunuh. Dia selalu merasa bahwa teknik tinju knockdown yang dikendalikan oleh Ethan agak aneh dan merupakan ancaman baginya. Selama Ethan terbunuh, itu akan dilakukan sekali dan untuk semua, dan masalah di masa depan akan dihindari selamanya. Haha, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ethan mencibir, aku tidak akan membiarkanmu mengambil putriku. Dia perlahan mengangkat tinjunya dan melihat Raja Iblis berjalan ke arahnya. Betulkah? Raja Iblis juga perlahan mengangkat tangannya. Aku tidak hanya akan membawa putrimu pergi, tetapi aku juga akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa putrimu menjadi korban abadi. Saat aku benar-benar hidup selamanya, kamu akan melihat bahwa dunia ini benar-benar kegelapan akan datang. Itu. Raja Iblis sepertinya menantikannya dan tertawa keras, setiap orang memiliki kegelapan di dalam hati mereka. Aku akan membiarkan mereka semua muncul. Aku akan membiarkan semua orang menjadi diri mereka sendiri. Wajah Ethan tenggelam. Mungkin kamu tidak tahu? Yang disebut aturan, yang disebut moral, yang disebut hukum, membatasi semua orang dan membuat semua orang tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Itu. Raja Iblis tertawa, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan senyumnya jahat. Kamu bilang, ketika orang membebaskan alam mereka, akan jadi apa dunia ini? Bab 2444. Apa yang akan menjadi? Akan menjadi neraka? Akan menjadi iblis yang merajalela, kejahatan di mana-mana, kekerasan dan cedera di mana-mana. Ethan menyipitkan matanya dan mendengarkan kata-kata gila Raja Iblis, dan menjadi lebih bertekad dalam pikirannya sendiri. Dia tidak boleh membiarkan Raja Iblis berhasil, tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Tidak ada cara untuk mengendalikan kemanusiaan seseorang ketika tidak ada belenggu moral atau bahkan hukum. Setiap orang memiliki sisi yang tidak diketahui, tetapi dalam banyak kasus, Anda dapat mengontrol sisi ini tanpa mengungkapkannya. Ini adalah prasyarat untuk perdamaian. Begitu keegoisan kepribadian ini tidak lagi ditekan, bahkan dipublikasikan, dan digali, Ethan tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya. Kamu adalah angan-angan. Teriak Ethan. Hahaha, itu angan-angan, kamu akan segera tahu. Raja Iblis meraung, mempercepat tiba-tiba, dan bergegas menuju Ethan. Tapi Ethan bersandar di batu, tampak sangat lelah, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tinju besar itu menuju ke arahnya, gila. Dengan suara keras, Ethan menghindar, dan tinju Raja Iblis menghantam batu, menyebabkan batu itu tiba-tiba membuka retakan, dan puing-puingnya berterbangan. Ingin kabur? Tidak mungkin. Melihat Ethan berlari menuju bebatuan, Raja Iblis segera mengejarnya. Tapi saat dia bergegas ke tumpukan batu, tanah tiba-tiba bergetar. Raja Iblis berbohong dan berhenti sejenak. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa arah yang baru saja dia datangi terhalang oleh beberapa batu besar, dan Ethan hilang. Perangkap. Raja Iblis memiliki beberapa penghinaan di wajahnya. Sepertinya Ethan akan memasang jebakan untuk menjebak dirinya sendiri, atau bahkan bunuh diri, tapi dia tidak peduli. Apakah menurutmu hal-hal ini bisa menghentikanku? Ethan, kamu terlalu meremehkanku, dan kamu terlalu memandang dirimu sendiri. Bahkan jika kamu tidak bisa menghentikanku, apalagi yang bisa menghentikanku? Raja Iblis tiba-tiba mengangkat tinjunya dan membanting menjadi satu bagian. Batu. Batu itu tiba-tiba terbelah, terkoyak. Tapi segera, batu lain muncul di depannya. Tidak peduli bagaimana Raja Iblis menghancurkannya, akan selalu ada batu yang bergerak di sekelilingnya. Hah! 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 Tiba-tiba, tiga sosok datang, mata Raja Iblis dingin, dan pupil matanya tersapu, dan dia melihat tiga orang bergegas ke arahnya.
Dia marah. Sebenarnya membiarkan beberapa orang biasa bunuh diri? Ethan terlalu meremehkan dirinya sendiri. Hah? Aku akan membunuhmu. Dia meledak, aku akan membunuhmu dulu. Dia menamparnya dengan kejam, tetapi sosok itu tampaknya menjadi bayangan sekaligus, dan tiba-tiba menghilang, dan dia jatuh. Sebelum Raja Iblis terkejut, ada angin kencang di belakangnya, menampar punggungnya. Dia menoleh dengan tiba-tiba, tetapi dia masih tidak bisa melihat sosok itu. Terlalu cepat. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia jelas melihat 3 orang, tetapi mereka menghilang dalam sekejap, dan tidak ada suara di belakang mereka, bahkan tidak ada nafas. Hanya ketika dia akhirnya memukulnya, dia merasakan napas. Raja Iblis berbalik, menyipitkan matanya, membiarkan cahaya dari pupilnya yang berat memancar lebih banyak, dia ingin melihat lebih banyak. Saya tidak menyangka, dan memahami hukum yang menentang Anda, bahwa Anda telah menarik saya ke dalam jebakan ini. Ethan, kamu bisa sangat cerdik, tapi sayangnya, tidak peduli apa yang kamu lakukan, usahanya sia-sia. Raja Iblis besar sambil tersenyum, aku sudah merasakan nafas Kuanyan, kamu akan menyesal telah membawanya ke sini. Apa yang ditanggapinya adalah tinju. Tiba-tiba muncul dari udara tipis dan mengenai wajah Raja Iblis begitu keras sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Raja Iblis mundur beberapa langkah, dan tidak ada sosok di depannya. Hehe, kekuatan serangan ini tidak bisa menyakitiku sama sekali, apakah itu masuk akal? Dia tidak merasa kesal sama sekali, tetapi merasa itu sedikit konyol. Bab 2445. Dia sudah mengerti bahwa Ethan hanya meminjam formasi untuk membiarkan beberapa orang biasa menyerangnya, tidak peduli seberapa cepat dia, apa gunanya menyembunyikan nafasnya. Bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkan lawan menyerang, dia tidak bisa melukai sehelai rambut pun. Tapi formasi ini, saya khawatir saya tidak bisa bertahan selama itu, kan? Ketika formasi tidak valid, saat itulah dia mulai membunuh. Raja Iblis berjalan ke dalam selangkah demi selangkah dan diserang dari waktu ke waktu, tetapi dia masih tidak peduli, seolah-olah serangan ini tidak lain adalah mencakarnya. Ethan, kamu harus keluar sendiri. Setidaknya, kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sampah lain tidak ada artinya. Keluarlah, aku bilang aku tidak akan membunuhmu, aku akan membiarkanmu melihat kehancuran dunia ini dengan mata kepalamu sendiri, lihat putrimu dan mati di depanmu. Jangan menunggu saya untuk melakukannya, atau Anda hanya akan lebih menderita. Raja Iblis terus berbicara, seperti orang gila. Pupil ganda itu terus berubah, melihat sekeliling, mencoba melihat dengan jelas di mana orang yang bersembunyi di formasi itu. Baginya, diganggu lalat dalam waktu lama juga akan menyebalkan. Dan saat ini, Brother Geoff dan yang lainnya bersembunyi di formasi. Mereka telah menyerang Raja Iblis lebih dari 20 kali. Setiap kali mereka menyerang, tapi mereka tidak bisa melukai Raja Iblis sama sekali. Bahkan jika Raja Iblis berdiri di sana dan mengalahkan mereka, akan sulit bagi mereka untuk membunuh Raja Iblis. Sial! Saudara Geoff sedikit marah. Kekuatan mereka? Itu tidak lagi lemah, di mata orang biasa, itu hanyalah keberadaan tingkat master seni bela diri. Tapi Raja Iblis adalah orang dengan level lain, dia harus menemukan cara untuk membelah pertahanannya. Sekelompok dari mereka tidak perlu berkomunikasi satu sama lain. Pemahaman diam-diam selama bertahun-tahun membuat mereka semua jelas tentang apa yang ingin dilakukan satu sama lain. Temukan kelemahan Raja Iblis. Temukan nasibnya. Ini membutuhkan serangan konstan dan upaya konstan. Tubuh setiap orang, pasti ada tempat yang tidak dapat dibudidayakan, yaitu pintu kematian, bahkan jika itu adalah Raja Iblis, pasti ada, selama Anda menemukannya, Anda dapat menggunakannya untuk melukai parah atau bahkan membunuhnya. Tapi Raja Iblis itu mengerikan. Bahkan jika tinju Ethan bisa menembus ke dalam tubuhnya dan langsung menyerang organ internalnya, itu hanya bisa melukainya, tapi tidak bisa membunuh Raja Iblis. Ethan juga mengamati saat ini. Dalam formasi batu ini, Brother Geoff adalah penyerang utama dan mengendalikan segalanya, tetapi Ethan sebenarnya adalah jurus pembunuh yang paling kuat. Aku benar-benar tidak menyangka benda tua ini begitu kuat. Ethan berkata, Raja Iblis yang telah memulihkan jiwa yang tersisa hampir kebal. Jika dia benar-benar menunggunya untuk pulih sepenuhnya, maka itu benar-benar berakhir. Saya takut itu akan menjadi bola meriam. Dia meledak sampai mati. Bagaimana bisa ada kengerian seperti itu? Ethan mengambil napas dalam-dalam untuk memulihkan kekuatannya sesegera mungkin.
Dia perlahan berjalan keluar dari balik batu besar dan muncul di depan Raja Iblis. Kamu benar. Aku harus membunuhmu sendiri dan membiarkan orang lain membunuhmu. Kamu tidak akan didamaikan jika kamu mati? Melihat Ethan keluar, Raja Iblis mencibir, kamu tidak bisa membunuhku. Dunia ini, sudah tidak ada yang bisa membunuhku. Orang yang bisa membunuhku dibunuh olehku saat itu, hahaha. Itu. Raja Iblis perlahan mengangkat kepalanya, mengendus aromanya. Dia sudah mencium bau putri dan merasakannya. Mata air terakhir berada di tengah formasi batu ini. Ethan berpikir bahwa dengan formasi batu ini, dia bisa terjebak. Konyol. Naif. Aura di tubuhnya berangsur-angsur mulai berubah, menjadi keras dan gila. Udara hitam dilepaskan dari tubuhnya, dan segera menyelimuti sekelilingnya. Ethan tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Raja Iblis benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Tidak ada yang melihat penampilanku di puncak. Meskipun aku belum sepenuhnya pulih, aku bisa menunjukkannya padamu. Raja Iblis berkata dengan enteng, ketidakpastian dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa kau dan manusia lain pahami. Ethan, kamu sudah cukup bagus, tapi sayang kamu bertemu denganku. Selanjutnya, kamu akan menerima nasibmu. Terima kasih buat yang sudah dukung blog ini dengan cara klik simbol hak cipta lan. Semoga rezeki kalian selalu lancar juga wajah tersenyum dengan lingkaran cahaya.